Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kita ada kesempatan pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, melalui online. Terima kasih atas kesediaannya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarik 29 ayat 11. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan yang sempurna, sehingga kami pada kesempatan pagi hari ini bisa datang kepada Engkau menaikkan pujian dan syukur kami dan penyembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami juga siap belajar dalam firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dan ayat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami serahkan waktu ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saudara kita balik berdiri. Kita akan sapa kiri kanan kita dan katakan Yesus sumber buat kita.
pagi hari ini kita datang penuh dengan kerinduan untuk menghadap Tuhan. Dan saya yakin ketika kita datang ke tempat ini, duduk, menikmati hadirat Tuhan dan memikirkan kembali setiap penyertaan Tuhan selama seminggu. Dan inilah waktu di mana kita betul-betul perhatikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita cas Tuhan hati kita dan kehidupan kita, agar kita semakin hari semakin dikuatkan. Pujian satu hal yang Tuhan. Berikan
kami dibuat di tempat lain, dan kami rindu untuk kami terus memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, agar Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama minggu-minggu kemarin. Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan menolong setiap kehidupan kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan agar kami terus maju melangkah bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang, dan kami tahu Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan panggilan memberi terakhir dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran Allah sanggup. Terima kasih atas berkat kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami memberikan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Inilah sebagai wujud rasa syukur kami, rasa cinta dan rasa hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan perbuatan kami kumpulkan ini, biarlah bisa dikelola oleh gereja di tempat ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa melalui pelayanan tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh
Tuhan. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Terambil dari Mazmur 78 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau membuka mulut mengatakan sesat. Aku mau menceritakan kebenaran Tuhan. Yang telah kami dengar dan telah kami dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek kami. Kami tidak akan sembunyikan kepada anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada anak yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita akan naikkan pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita.
firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar jatuh di tanah hati kami yang paling subur, berbuah di dalam setiap aktivitas hidup kami, pikiran kami, roh dan jiwa kami. Sungguh dipengaruhi oleh firman Tuhan, dikuasai oleh firman Allah yang berdaulat atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, hari ini hari yang istimewa. Ya, hari istimewa. Karena setiap hari pasti istimewa. Ya, sempat saya bincang-bincang dengan Parit, saya agak cukup tegang karena memang ada jemaat yang sedang kritis. Pak Bambang sedang kritis, jadi mungkin sebagian kita sudah kenal karena kena serangan stroke. Ya, stroke kena rupanya setelah diperiksa lebih jauh, pembuluh batang otaknya pecah, jadi membanjiri otak. Jadi ya saat ini sedang sangat kritis. Saudaraku yang saya kasihi, tetapi kalaupun saya ada di tempat ini, pasti ada rancangan dan rencana Tuhan buat kita semua. Amin. Jadi saudaraku, setiap hari ketika saya melihat saudara atau siapapun dalam keadaan kritis, sesungguhnya kita semua ada di waktu-waktu yang kritis. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang ke pangkuannya, betul? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Tetapi saudaraku yang saya kasih, setiap hari, setiap denyut nadi yang saudara-saudara rasakan adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi di setiap krisis pasti ada kesempatan. Amin. Nah, saudaraku, krisis apa sih yang saat ini terjadi sebenarnya? Saudara, kalau saudara perhatikan generasi-generasi sekarang, entah di mana di seluruh dunia, saat ini banyak yang meninggalkan ajaran benar. Sekalipun media juga memborbardir dengan banyak hal-hal yang kadang-kadang kita bingung. Dan anak pun menjadi bingung juga. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jangan saudara berpikir saat ini orang yang negara beragama apapun, yang ada negara agama Muslim, misalnya kita di Indonesia, misalnya bukan negara agama kita ya, negara beragama. Karena itu kita tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Ya, ini di YouTube saya berani berkata, nggak apa-apa. Harus disampaikan hal yang benar. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita tidak ini karena kita negara beragama. Karena kita punya sila 1, 2 dan sampai ke 5 dalam Pancasila, itu mendasari kita bersama-sama bahwa kita semua berhak beragama, berhak mendapat perlakuan yang sama. Amin. Jadi kalau nanti ada yang memperlakukan orang tidak sama, berarti kita belum Pancasilais. Ya, kalau ada yang merasa mayoritas menindas minoritas, pasti belum Pancasilais. Saya tegaskan di sini. Belum pasti itu tidak paham. Bahkan belum mungkin menolak Pancasila. Kalau percaya Pancasila pasti dia tidak melakukan hal itu. Amin. Jadi saudara jangan ya, kita dasar negara kita Pancasila, kita harus ingat itu. Kita harus tetap hargai siapapun di antara kita. Perbedaan etnis, budaya, agama, kita harus hargai semua. Nah, saudaraku yang saya kasihi, krisis yang kita alami bisa terjadi kalau dasar-dasar yang umum, dasar yang sudah pasti, negara akan kacau kalau dasar negaranya tidak dihargai, tidak dihormati. Ini penting nih saudaraku, ini nggak ada kaitannya bukan khotbah. Ya saudaraku, ini penting. Seandainya contoh, sila pertama kita apa? Seandainya orang tidak mau ketuhanan yang Maha Esa, diganti. Saya tidak mau. Apa? Segala sesuatu, urusan segala sesuatu butuh. Kalau begitu sila pertama, keuangan yang maha kuasa. Benar nggak? Ya, akibatnya apa saudara? Kalau si
sila pertama itu diganti jadi keuangan yang maha kuasa, segala cara dihalalkan untuk mendapat uang. Bener gak bener bodo amat, yang penting gua dapat uang. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara menjumpai para koruptor, ya mungkin silanya udah diganti. Kalau dia meyakini seorang Pancasila, pasti silanya tidak diganti. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasihi, keyakinan-keyakinan ini bisa juga mengganggu warga jemaat, warga orang-orang para pengikut Kristus di mana di seluruh dunia. Orang beragama manapun bisa terpengaruh. Itu menjadi sesuatu hal karena apa? Dampak. Orang korupsi kok enak ya? Bebas enak. Korupsi dikit, korupsi banyak, sama aja hukumannya. Mendingan sekalian banyakin aja. Kan begitu otaknya. Betul kan? Nah, di seluruh dunia ini, bukan Indonesia, saudara. Ini orang pikiran yang punya keuangan yang maha kuasa. Nah, saudaraku, masa-masa saat ini pun, saudara jangan saudara berpikir bahwa semua sudah aman-aman, sudah baik, semua sudah tidak, saudaraku yang saya kasih. Kita masih ada di dalam dunia fakta, faktualnya yang terjadi dialami dalam Mazmur 78. Asaf yang buat ini supaya kembali diingatkan. Sebenarnya pada waktu itu, saudara, orang-orang Israel sudah melupakan bagaimana Tuhan melakukan perkara luar biasa dalam hidupnya. Bahkan sudah menjadi dogma ya, aturan Taurat. Jadi apa aturan yang harus dipatuhi tidak boleh dilanggar. Itu menjadi rel. Jadi nggak boleh dilanggar. Kalau di rel itu, kalau misalnya kereta rodanya keluar dari rel, pasti kecelakaan. Kira-kira demikian. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Tuhan sudah tetapkan itu ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, yang tidak boleh tidak kita harus ingat senantiasa, ajarkan senantiasa, ceritakan senantiasa, taati senantiasa. Nah, itu dalam Mazmur 78. Kalau tidak, bayangkan saudara, kekacauan akan terjadi di dalam kehidupan warga gereja, keluarga, bernegara, akan kacau. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari sesuai dengan tema membangun warisan iman dalam Mazmur 78 yang kita sudah tadi baca. Ya, kalau saudara teruskan lagi sampai dengan ayat yang ke-8, ada nggak sampai ke-8? Bisa? Kita ulangi pembacaan firman Tuhan ini. Bisa? Bantu. Mazmur 78, Mazmur nomor 78. Ya, kalau Mazmur biasanya dibilang nomor, bukan pasal. Oke. Ya, dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Kita baca, lihat ya saudara, saya akan bacakan ayat pertamanya. Ada? Oke. Nyanyian pengajaran Asaf. Jadi Asaf yang nulis ini, bukan anak saya tapi yang pasti. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Ayat yang kedua, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak mensembunyikan kepada anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Terus, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Terus, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anaknya akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. 8.
Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Jadi saudara, Asaf menulis ini karena dia melihat fakta. Pada waktu itu bangsa Israel udah mulai lupa bagaimana Tuhan menolong mereka. Kalau saudara nanti baca sampai bagian akhir, karena banyak itu ya, ayatnya banyak banget ya, hanya banyak banget. Kalau dibaca nanti keburu selesai, amin selesai gitu ya. Itu menceritakan bagaimana pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana dia punya pengalaman ada tiang api, tiang mau, bagaimana dia Allah menolong mereka secara luar biasa. Itu pengalaman rohani yang sangat luar biasa dari bangsa Israel. Nah, saudaraku yang saya kasih, tetapi ke-8 ayat yang awal ini menjadi pembukaan masuk kepada inti dari ajaran yang diinginkan, diharapkan Asaf kepada bangsa Israel. Nah, biasanya Mazmur ini dilakukan pada waktu ritual liturgi ibadah, jadi saut-sautan ya, supaya mereka mengingat kembali terus meneruskan. Nah, kita juga ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu sejarah. Tetapi saudaraku, yang ingin saya sampaikan adalah begini, saudara. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Siapa yang percaya saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara? Siapa? Ya, kita semua percaya. Bahwa kita semua diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan dengan sangat jelas, sangat gamblang bahwa saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus. Amin. Itu kunci, itu dasar, itu pengalaman rohani. Itu yang harus ditegakkan, diluruskan menjadi rel di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya, bahwa saudara hidup yang saudara hidupi sekarang karena kasih karunia. Amin. Karena hidup saudara di dalam kasih karunia, artinya saudara tidak mungkin lagi terpisah dari kasih Kristus. Itu iman. Amin. Amin. Ini penting nih, saudara, saya katakan ini sangat penting buat keyakinan saudara, karena ini akan saudara wariskan. Jadi kalau saudara mewariskan yang paling berharga dalam hidup saudara, ini ya, bahwa saya diselamatkan bukan karena saya hebat, saya pintar, saya banyak uang, saya paling kaya sedunia, gitu ya. Saya paling hebat sedunia, gitu ya. Bukan saya paling ganteng sedunia atau paling cantik sedunia, bukan. Tetapi karena kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita orang berdosa. Saya orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Ayo kita bilang. Itu dasar. Yang saya ingin katakan itu warisan iman. Itu warisan iman, bahwa saudara diselamatkan bukan karena siapa saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi. Saudara, anak saya lagi belajar, lagi senang tentang planet. Jadi mamanya kalau cerita planet, senang banget dibaca buku. Ini apa papa? Ini apa? Ini bumi. Ini apa? Ini Mars yang paling dekat sama matahari. Panas sana kali. Kenapa panas kau? Ya dekat dengan matahari. Oh, dekat matahari ya, gitu ya. Jadi dia belajar, senang. Kita ada di mana? Oh, kita ada di bumi. Oh, ini mana? Ini planet yang paling gede. Oh, banyak ya. Kita di mana, Papa? Kita ada di mana? Kita di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Karena kita kecil sekali ya. Wah, mungkin kalau di teleskop mungkin harus pakai kacamata besar, berapa kali kacamata besar baru kelihatan manusianya. Tapi saudara yang saya katakan demikian. Betapa saudaranya sekecil apapun saudara, dia sayang mengasihi saudara. Itu sebabnya dia meninggalkan tahtanya di surga, mengosongkan dirinya menjadi hamba. Sebagai manusia dia taat sampai mati. Saudara, kecil-kecil juga berharga. Saudara bukan bongkahan batu yang tidak ada harganya. Saudara itu seperti intan permata, walaupun kecil nilainya bernilai luar biasa.
Amin. Itu saudara. Tuhan mengasihi saudara. Itu dasar iman yang saudara harus teruskan, wariskan kepada generasi. Jadi sebelum kita membahas bagaimana kita membangun, perlu tahu apa itu yang dimana warisan iman itu apa. Jadi warisan iman adalah keselamatan saudara di dalam Kristus Yesus. Yang kita katakan, warisan saya paling berharga adalah keselamatan saya di dalam Yesus Kristus. Ya. Keselamatan saya di dalam Yesus. Itu penting, saudara. Gereja kalau tidak mewariskan ini kepada siapapun, apalagi kepada generasi-generasi berikutnya, gereja akan gagal. Karena itu paling berharga. Nggak bisa saudara beli soalnya. Saudara punya harta berapa banyak pun nggak bisa saudara beli. Ya nggak bisa saudara bisa apakan, nggak bisa saudara ganti. Dengan nyawa saudara sendiri aja nggak bisa saudara ganti. Karena itu saudara harus hargai, bernilai sangat tinggi. Itulah yang harus diwariskan kepada khusus ini Bapak Haria dan Ibu Rila yang akan menyerahkan anak hari ini dan yang akan meneruskan warisan iman ini kepada anak. Itu harapannya mengapa yang menyerahkan ada acara penyerahan anak pada hari ini dengan harapan dan tujuan agar orang tua ini mampu diberi kekuatan, kemampuan untuk membesarkan anak di dalam iman kepada Kristus Yesus, supaya kelak anak ini juga beriman seperti orang tuanya dan dia pun akan meneruskan imannya kepada keturunannya. Amin. Nah, kita warga gereja karena dipenyerahan kepada gereja ikut ambil bagian supaya ia yang sudah ada dalam anggota gereja turut bersama-sama membesarkan anak ini di dalam Kristus. Kira-kira itu jelas ya? Ini saya harus beritahukan sejenak. Sekarang masuk pada pokok inti. Kalau sudah tahu itu bagaimana caranya? Saudara, yang pertama ada kata penting. Nah, kalau bahasa Ibrani itu yang penting adalah kata-kata kerja. Ya, di sini ada beberapa kata kerja. Mungkin saya akan singkat saja. Ada kata penting, dengarlah ajaran Tuhan. Dengarlah ajaran Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10 ayat 17, tolong bisa dilihat. Apa dikatakan firman Tuhan? Roma pasal 10. Sebenarnya ini dari ayat yang sebelumnya 13, 14, 15, 16 ya. Sekarang ayat yang 17, langsung aja coba kita lihat. Itu ada rentetannya. Bisa? Kita baca sama-sama. Ya. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih, warisan kita itu bukan karena darah. Ya, bilang warisan iman itu bukan karena darah. Katakan sampingnya. Warisan iman itu bukan karena kebukaan, maksudnya begini, orang tuanya orang Kristen, orang tuanya pendeta misalnya, anaknya tiba-tiba beriman. Enggak, saudara, enggak. Iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau orang nggak pernah dengar, gimana dia mau percaya? Gimana dia mau percaya? Dia kalau nggak dengar, gimana dia mau diselamatkan kalau dia nggak percaya? Betul kan? Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau orang mau diselamatkan harus percaya. Bagaimana supaya percaya? Dia perlu dengar. Kalau saudara nggak mau menceritakan, bagaimana dia dengar? Jadi penting ini mendengar. Mendengar firman Tuhan itu penting. Nah, saudaraku yang saya kasih, ada mendengar pengajarannya. Ini ada kata pengajaran di sini, ada ajaranku. Jadi ayat pertama tadi di dalam Mazmur 78 itu apa maksudnya? Nah, bukan hanya sekedar belajar di sekolah, bukan. Itu ajaran itu mengandung makna bahwa itu dogma. Tahu dogma ya? Dogma itu sesuatu aturan baku menjadi pegangan rel orang beriman. Itu dogma, keyakinan yang kuat. Jadi nggak boleh lewat dari itu dogma. Nah, pengertian ajaran itu seperti itu. Jadi saudaraku, ketika dengarlah ajaranku, ya, ajaranku ini maksudnya saudara, dengarlah Taurat itu hukum Allah, hukum yang baku yang nggak boleh dilanggar, harus ditaati, ya kira-kira demikian maksudnya. Dengar ini penting, betul. Jadi saudaraku yang saya kasih, ketika saudara
pagi ini? Dengar nggak? Nah, waktu skip kita perlu waktu pribadi dengan Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar. Kalau orang timur itu ada katanya dengaran. Ya, dengaran itu pepatah ya. Bukan berarti dia tidak mendengar. Dengaran itu artinya dia mendengar, menyimak dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi sudah dengarlah firman Tuhan itu. Yang menjadi rel hidup saudara, yang menjadi bahan baku saudara menjalani hidup saudara hari lepas hari. Pegangan saudara, kemanapun saudara pergi, firman Tuhan itu menjadi pegangan saudara. Bukan ketika ada orang yang bercerita. Nah, kadang-kadang ini juga saudara yang sekarang di dunia media. Jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Ada berita baru. Di mana? Di negara mana? Nigeria. Ya, betul ya. Ada pembantaian. Jangan langsung percaya, saudara. Saya cek juga. Saya tanya sama teman, ini benar enggak? Karena kebetulan kalau teman punya linknya lebih jauh. Ini saya sudah cek, Pak. Ini masih diragukan kebenaran ini tidak benar. Jadi saudaraku jangan langsung percaya ya. Ya, ini ada upaya adu domba dan sebagai rupanya ini antara orang beragama, karena kalau orang berfanatik agama udah lupa segala-galanya dia repot. Hati-hati. Amin. Amin. Jadi hati-hati ya. Jadi saudaraku ini karena saya perlu peringatan karena sudah banyak orang-orang Kristen bahkan tokoh-tokoh gereja menganggap ini benar. Jadi ini belum tentu benar. Nah, saya katakan ini maksudnya begini saudara. Maksud saya dari firman Allah ini. Bagaimana saudara sendiri sebagai orang tua, sebelum saudara mengajarkan, saudara harus dengar dulu. Dengarnya bagaimana saudara? Orang dengar itu bermacam-macam orang dengar. Kalau anak kecil dengar, fokusnya kadang-kadang nggak kelihatan fokus, padahal dia dengar. Jadi kalau anak yang 3 tahun, 4 tahun, terus sekolah minggu, guru cerita, lalu dia sambil main, lalu gurunya keganggu. Nah, gurunya belum belajar anak-anak. Kalau guru sudah belajar tentang anak-anak, dia akan biarkan anak-anak itu tetap bermain. Karena guru itu tahu anak itu pasti mendengar. Nah, kalau guru yang nggak mendengar juga ada anak-anak, dia terganggu sekali dengan anak yang sedang bermain dan sebagai rupanya ketika dia bercerita. Padahal itu tidak seperti itu. Jadi sekali lagi ini kita harus tahu, ya, dengar. Nah, saudaraku yang saya kasih, betapa pentingnya kita perlu mendengar apa yang diajarkan Tuhan di dalam hidup kita sebelum kita mendengar. Ada beberapa orang tipikal. Yang pertama tipikal orang yang menolak untuk mendengar. Orang yang menolak digambarkan seperti apa? Berita masuk ke kuping kiri. Kalau menolak? Kuping kiri lagi, Pak. Kuping kiri lagi. Iya. Mental mantul dia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pendengar numpang lewat. Masuk kiri, keluar kanan. Dengar mah dengar, tapi numpang lewat. Kalau dia dengar benar-benar, dia tidak numpang lewat, tidak memantul. Dia masuk ke dalam otaknya, direnungkan itu semua, dihafalkan, bahkan masuk ke dalam relung hatinya, dilakukan dalam prakteknya sehari. Amin. Makanya dalam penutup khotbah di bukit Tuhan Yesus kasih perumpamaan apa? Masih ingat? Masih ingat? Lalu hujan turunlah. Ingat? Perumpamaan apa itu? Orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu karang. Yang di atas pasir ketika hujan turun bagaimana? Rubuh, batu karang kuat. Dan dikatakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kalau hanya mendengar saja, menolak, apalagi numpang lewat, sorry, dia nggak akan kuat. Jadi saudaraku yang saya kasihi, sebelum saudara menceritakan, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah pendengar yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya.
saudara pendengar yang baik. Amin. Yang kedua, ceritakan. Jadi kalau saudara dengar doang, tahu doang, nggak pernah ceritain, percuma. Itu hanya untuk diri saudara sendiri. Saudara tadi ngobrol-ngobrol, maaf saya boleh ceritakan ya Bu ya? Saya tidak akan boleh ya, dari pengalaman perjalanan ibu jalan-jalan sama teman, karena dia ibu semangat untuk menginjili gitu ya, karena dia tahu kayaknya ini belum beriman, dia cerita tentang siapa Tuhan, siapa dan sebagainya. Pada waktu dia karena dia terbatas bahasa Mandarinnya, akhirnya teman yang ada di rombongan itu yang notabene belum beriman juga ya, membantu menolong menerjemahkan maksud dari ibu ini ya, Ibu Yani. Terus apa yang dikatakan setelah diceritakan itu semua sampai disampaikan, akhirnya siapa yang mendengar? Berapa orang yang mendengar? Banyak orang terlibat, tidak hanya mendengar, mereka berusaha menerjemahkan itu dengan pengertian supaya orang itu bisa mengerti. Jadi saudaraku yang saya kasih, perlu ada yang menceritakan, tanpa ada orang menceritakan nggak bisa. Nah, zaman dahulu kala, saudara pikir, Musa kok bisa nulis berapa kitab? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ada 5 kitab. Bisa menulis 5 kitab kayak gitu, dari mana pengetahuannya? Kan saudara bingung kan? Saudara nggak usah bingung, karena Ulangan pasal 6 dibilang. Apa Ulangan pasal 6 bilangnya? Ceritakanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika dia sedang duduk, ketika dia sedang berdiri, ketika dia sedang berjalan. Artinya saudaraku, setiap saat ceritain, jangan bosen tentang Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi, bagaimana saudara hidup di dalam Tuhan. Ceritakan itu pengalaman saudara dengan Tuhan, dengan siapa-siapa. Pengalaman hidup saudara, bahwa hidup di dalam Tuhan ini begini, ada tantangan tapi Tuhan menyertai kita, ada satu keajaiban-keajaiban yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, saudara itu ceritain. Bukan ceritanya begini, bintang kecil katanya di langit yang biru katanya alamat banyak katanya menghias angkasa katanya. Kenapa dibilang katanya? Kenapa? Belum lihat. Karena dia nggak tahu yang sebenarnya. Kenapa dia nggak tahu sebenarnya dia buta? Iya kan? Tapi yang saudara ceritakan pengalaman saudara bagaimana bersama dengan Tuhan. Saudara pada waktu saudara menceritakan pengalaman saudara dengan Tuhan, saudara akan dikuatkan, orangnya dikuatkan, dua akan manfaatnya. Saudara akan lebih dikuatkan, orang lain dikuatkan. Amin. Jadi perlu diceritakan. Kalau nggak diceritakan gimana orang tahu? Musa bisa nulis karena zaman dahulu kala budaya bangsa Israel adalah menceritakan. Jadi ceritakan semua itu budaya. Jadi saudaraku, penting saudaraku menceritakan ini. Jadi saudara, kalau gereja kita pengen orang tahu siapa Tuhan Yesus, saudara jangan diam, harus amin. Ceritain, jangan ngeceritain. Kalau nggak ceritain udah mantap. Makanya saudara, orang kagak ngerti, katanya doang. Jangan saya bilang katanya Pak Edwin begini. Jangan, saudara punya pengalaman. Makanya kita bersyukur Alkitab kita tidak dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Saudara bingung belajarnya, atau kata imam aja katanya begini, katanya imam begini artinya. Nah, kita bersyukur Indonesia banyak terjemahan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ya kan? Ada bahasa Manado, gitu. Bermacam-macam bahasa supaya orang ngerti maksud dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara beragama dalam bahasa apapun, saudara harus ngerti bahasa itu supaya saudara ngerti apa yang penting kata firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, kalau sudah ngerti, diterima menjadi panduan hidup saudara, dan saudara mengalami kuasa firman Tuhan, saudara ceritain. Amin. Katain, coba bilang sama yang sebelahnya, ceritain dong. Iya. Yang ketiga, langsung supaya ini nggak lambat lagi, waktunya jalan terus. Ya, yang ketiga, taat. Ya, taat. Ya, kalau yang pertama kita dengar supaya kita bertumbuh, yang kedua kita menceritakan supaya nular. Ya, itu bisa kita
kita harus bisa menaruhkan iman kita, jangan sampai membuat kita sendiri terlari. Ya. Harus lebih hebat dari COVID, ya. Sekarang influenza harus hebat dari influenza, ya harus hebat gitu ya. Lebih hebat daripada caranya bagian yang cerita. Promosi yang paling hebat adalah bukan iklan-iklan saudara, cerita saudara itu lebih kuat. Benar? Oh, itu lebih kuat. Kesaksian orang itu lebih kuat. Jadi kalau saudara ceritakan. Yang ketiga yang penting, bagian firman Tuhan. Dalam ini saya tidak mengulangi. Mazmur 78 saudara akan menyimak, ulangi firman Tuhan ini, baca sekali lagi, berkali-kali saudara baca, maka saudara akan melihat apa yang dikatakan bagian firman Tuhan ini. Jadi saudaraku, kenapa banyak hal orang gagal untuk generasi berikutnya? Bukan karena tidak menceritakan, karena mereka tidak taat. Tidak taat. Maka lahirlah generasi yang juga tidak taat. Taatnya pada apa, saudaraku yang saya kasih? Pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kepada firman Tuhan, iman saudara-saudara harus tetapkan dengan penuh setia, didasarkan pada firman Tuhan. Maka generasi berikutnya juga akan setia kepada firman Tuhan. Enggak setia pada horoskop. Dulu kita di sini hanya kenal Pak Dukun. Indonesia, bener ya? Datangnya ke Pak Dukun. Tadi cerita anak saya, zaman dulu kala, kalau orang Chinese sakit datangnya ke kelenteng, saudara. Ya. Betul ya, apa ya? Ini orang Chinese datang ke kelenteng. Dan kelenteng di ini terus kasih bakar, minum, tuh dia jadi abu. Coba bayangkan saudara, secara ilmu kesehatan boleh apa enggak tuh? Tapi zaman dulu ya percaya aja itu, beriman aja tuh, iman sembuh ya sembuh, ada yang sembuh, ada yang enggak ya. Ada yang tambah masalah kayak gitu kan? Ya kena abu gitu ya, diminum. Kalau kita percaya tuh saudara, wah banyak sekarang pun. Sekarang masih ada nggak ya praktek-praktek itu? Masih ada rupanya saudara, klinik-klinik dukun itu masih ada. Dan kadang-kadang jangan saudara lebih percaya kepada itu daripada kepada firman. Amin. Harus taat, kita harus taat dan setia. Karena inilah warisan yang sebenarnya. Ketika saudara menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, tidak geser ke kiri atau ke kanan, melakukan hal yang sama, dan pengalaman hidup saudara yang saudara bagikan kepada setiap orang, generasi lewat generasi, itulah warisan yang berharga buat kita semua. Amin. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membangun warisan iman, kita harus siap diri kita sendiri untuk pegang firman Tuhan sebagai otoritas yang mempengaruhi hidup kita. Ketika dia mempengaruhi hidup kita, ayo kita ceritakan. Karena firman Tuhan, iman saudara harus mempengaruhi kepada orang lain. Amin. Tetapi mentransformasi adalah ketaatan saudara kepada firman Tuhan itu sendiri. Karena orang akan melihat saudara siapa saudara yang sebenarnya. Ia akan mencontoh saudara dan hidup di dalam firman Tuhan atau tidak. Jadi saudaraku, transformasi kehidupan saudara bukanlah sebuah informasi katanya, tetapi betul-betul mampu mentransformasi hidup orang lain. Amin. Mari kita berdoa bersama firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, mari kita berdoa sejenak sebelum kita akan menyanyikan bersama dalam pujian Kristus. Mari kita berdoa. Saudara sejenak berdoa secara pribadi. Tuhan, ketika saudara melihat siapa diri saudara, apakah selama ini kita sudah lama meninggalkan keintiman kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan mau membaca, mendengar firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita yang saudara jalani. Karena kita tahu hidup kita di dunia ini tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan. Tetapi ketika saudara mau, biarlah setiap firman Tuhan itu menjadi dogma dalam hidup saudara,
yang saudara taati. Sehingga ketika saudara menceritakan bagaimana saudara berpengalaman dengan Tuhan, akan mentransformasi hidup saudara kepada orang lain. Bukan sekedar memberi informasi tentang saudara yang hidup di dalam Kristus, tetapi mentransformasi hidup saudara bagi orang lain. Bapa, Engkau tahu siapa kami, Engkau melihat siapa kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau kami hanya memantulkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, hanya membiarkan numpang lewat suara-Mu di dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman Tuhan itu mempengaruhi, menguasai hidup kami. Kami tidak hanya menerima informasi tentang kuasa, kebaikan, kemurahan Tuhan, tapi kami mengalami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Dan kami mampu menceritakan bagian hidup kami sebagai cerita yang hidup, yang penuh kuasa, oleh karena Tuhan yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ajar kami Tuhan. Tuhan
Pada hari ini pasti kita turut bersukacita bersama keluarga hambanya Pendeta Muda Thomas Aditya dan Ibu Rila Handayani akan menyerahkan anak Swan Ezar Arai kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin panggilannya Sea, disingkat jadi Sea. Jadi bacanya gimana? Swan Ezar Arai. Ya. Jadi saudara, ya memang agak gampang ya. Lebih gampang ya Sea. Ya, itu lebih gampang. Nah saudara, mari kita bersama-sama biar pada hari ini tanggal berapa ini? 26 ya, tanggal 26 ya. Dia lahir tanggal 8 September ya, tanggal 8 September yang lalu ya. Kita menyerahkan ini semua, kita akan mendoakan semua dan nanti mereka juga akan mengucapkan janjinya di hadapan kita semua. Mari kita bersama-sama melihat proses ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini satu momen yang sangat berharga. Seperti apa yang saya katakan tadi, penyerahan anak adalah satu hal penting di dalam kehidupan kita. Bukan karena mereka tidak mau bertanggung jawab, justru mereka punya komitmen mau bertanggung jawab, mau membesarkan Sea, supaya nanti Sea juga beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena diserahkan kepada gereja di tempat ini, maka kita semua turut bersama-sama menolong mereka, menolong Sea secara khusus supaya Sea beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Sea lahir tanggal 8 September 2025. Hari ini diserahkan kepada Gereja Baptis Indonesia Saparipang Baptis Fellowship Nusa Dua Bogor. Kami serahkan. Kita doakan dulu bersama-sama ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Sea. Biarlah kiranya anak-Mu boleh bertumbuh sempurna secara fisik, secara mental, lebih lagi secara rohani, sehingga Sea akan bertumbuh menjadi orang yang kuat secara fisik, secara mental, secara intelektual, lebih secara rohani, sehingga ia mampu meneruskan apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh membesarkan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Pendeta Muda Aditya dan Ibu Rila menjadi kedua orang tua yang mampu membesarkan Sea di dalam Kristus Yesus, sehingga Sea sungguh penuh hikmah dan penuh iman di dalam Kristus. Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Sea dan kedua orang tua. Haleluya. Amin. Mereka akan mengucapkan janji untuk membesarkan Sea. Janji penyerahan anak dalam pimpinan Roh Kudus dan keyakinan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Di hadapan jemaatnya, kami menyerahkan anak kami kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami berjanji membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mendidik anak kami di dalam kebenaran Tuhan Alkitab, menyerahkan kehidupan anak kami seterusnya kepada pemeliharaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang membimbing, memberkati, dan menjadikan sebagai anak-anak. Amin. Penyerahan
kasih saya. Beneran. Selamat, kita berikut semuanya. Baik, untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada kakak. Hari Bapak Ibu Saudara sudah semua bagi berdiri, kita akan akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita arahkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil dan kita semua bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dengan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai akhir. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.